Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Firman di podcast Ruang Publik hanya di KSTV. Nah, kali ini kedatangan sama artis kita. Halo, assalamualaikum, Mas Tigor. Salam. Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita ada segmen yang berbeda saat ini. Iya. Ini adalah segmen yang gimana ya? Saya mengawalinya dengan hal yang menyeramkan. Oke, Bro Tigor udah sangat terkenal ya di media-media sampai di televisi pernah bahas Tigor Ortodan, seorang anak indigo yang bisa meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi. Wow, amazing ibaratnya sampai level nasional. Apa sih indigo itu sebenarnya? Saya sendiri nggak tahu. Gak tahu indigo. Mereka yang menamakan. Oke, kalau aku pernah browsing di internet, anak indigo ini adalah mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, Yes. tidak biasa atau bahkan supernatural. Ini gimana, Bro? Menanggapi itu, Mas? Saya nggak tahu orang menyebutnya apa, cuma ya seperti ini yang saya alami. Oke. Nah, kalau bicara masalah anak indigo seperti ini, usia berapa sih Mas Tigor mempunyai? Oh, saya ternyata punya indera keenam, bisa meramal kejadian yang akan terjadi nanti. Itu mulai usia berapa bisa meramal itu? Saya bisa membedakan mana manusia, mana makhluk halus ketika saya SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya? Iya. Ini makhluk halus apa manusia ini? Manusia lah. Manusia. Oke, berarti di SMP kelas 1 Baru bisa membedakan. kelas 1 bisa membedakan Bisa membedakan. mana makhluk halus, mana manusia. Mana manusia. Oke, jadi kalau malam hari misalnya naik motor sendirian di kuburan, Iya. nggak bingung ya tiba-tiba Nggak ada bingung. manusia lewat, itu manusia. Nggak bingung. Berarti di usia SMP ini sudah nggak takut sama ketemu hantu setan, nggak takut sama sekali. Nggak, karena dari kecil memang itu mainannya sama mereka. Mainnya sama mereka. Sama mereka. Oh my god. Sejak kecil usia berapa, Mas Tigor? Kalau saya usia berapa saya lupa, cuma seingat saya kecil itu TK itu saya sudah mainan sama mereka. Merinding ini aku. Oh, berarti TK Langsung itu reaksi. Bertigor ini TK udah mainan sama Makhluk halus. kalau sekarang nyebutnya makhluk ya. Makhluk Kayak halus. film kartun itu kesukaan anakku. Makhluk menyebutnya ya. Makhluk. Oke. Sejak TK. Iya. Orang tua gimana? Apakah bingung udah deh bawa ke orang Pernah. pintar atau Pak Yai biar Pernah. anakku itu tidak melihat. tidak ngobrol, tidak Iya. berkomunikasi dengan makhluk halus. Gimana? Pernah dibawa itu sampai capek karena Sampai capek. ditutup Mas. 1 hari 2 hari kita tidak bisa lihat, hari keempat lihat lagi. Datang terus. Datang terus. Oh my god. Bahkan sampai sekarang dari beberapa makhluk 7 itu yang Nah. Ini merinding beneran lah aku ini. yes. 7 Oke. sering datang sampai sekarang. Kecil, aku penasaran banget sih. TK itu ketemu yang diajak ngomong makhluk halusnya itu makhluk halus yang besar atau yang kecil atau ukuran Anak-anak berapa? seusia saya. Oh, anak-anak ya. Iya. Oh, berarti menyesuaikan usia ketika Ada yang Hah? besar. ada yang besar juga. yang besar. Itu tambah merinding gua. Berarti ketika TK anak-anak SD SMP berarti ketemu makhluk halusnya juga sesuai usia. Enggak. Saya punya teman gaib 7 itu ya. Itu. Kalau Ikuti terus. Kalau yang banyak misalnya yang mereka pengen ikut saya enggak mau karena 7 itu sudah kenal dari kecil. Dia juga punya nama. Berarti Bro Tigor ini bisa membatasi ya. Bisa Aku udah membatasi. cukup punya 7 teman makhluk ya. 7 teman makhluk yang paling dekat itu Andika sama Lydia. Oh, ada namanya juga ya? Ada. Aku mau lari di kayak takut. Lydia itu saya kenal, saya usia TK. Lydia saya cari, ternyata Lydia ini korban pembantaian 1987 di Kota Kediri. Saya cari makamnya baru ketemu tahun 2020 Itu pembantaian di Kediri. pas Satu keluarga dibantai. Tahun 87? 87 satu keluarga, ibu, bapak, kakak, terus ada lagi adiknya ini dilempar di dinding. Ya Allah. Jadi masih hidup. Saya cari terus, akhirnya saya ketemu sama adiknya. Saya cari ketemu, saya kasih kronologinya seperti ini, bahkan pembunuhnya saya tahu hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Berarti ini pembunuhan ya? Pembunuhan. Itu pembunuhan motif balas dendam atau motif perampokan? Bukan perampokan, dia yang nyuruh ini orang tuanya. Oh my God. Disuruh untuk mengambil sertifikat rumah, yang disuruh itu orang, ternyata sama orang ini dikapak. Sampai sekarang lokasinya ada. Ya Allah. Berarti Mas Tigor ini 7 makhluk ini sekarang masih bersama Mas Tigor ya?
Yang satunya enggak ada sejak 1 bulan lalu. Makhluk halus itu bisa meninggal ya? Enggak tahu dia kemana. Oh, menghilang 1 tiba-tiba bulan gitu? lalu apa belum ada 1 bulan. Oh. Yang Andika saya sudah tidak bisa nemui lagi, enggak tahu sebabnya apa gitu. 7 yang satu Andika itu ya Andika. hilang tiba-tiba. Iya. Hilangnya kemungkinan dia ikut orang lain atau mungkin Saya dia enggak tahu, ini nggak tahu jadi ya? misteri. Oh, masih misteri. Oke. Masih misteri. Yang ngasih nama siapa sih? Namanya Lydia Andika. Mereka sendiri, makamnya sendiri? pun juga namanya Lydia. Nama asli itu Sampai ya? sekarang masih ada di Kediri. Oh my god. Saya itu kaget datang ke makamnya itu tahun 2020. Saya shock. Oh, 27 April 1987 itu hari memang benar-benar dibantai. Bahkan satu keluarga ini satu liang. Ya Allah. Berarti kebanyakan makhluk halus itu adalah arwah gentayangan ya. Iya, dia yang bercerita dibunuh secara apa? di masanya. Masanya itu arwahnya kan gentayangan. Iya. Baik-baik. Gitu. Apa sih sukanya dulu punya temen 7 makhluk halus itu sukanya atau poin positifnya apa buat Dia apa adanya. apa adanya? Iya, dia selalu cerita. Setiap hari dia cerita Tiap hari cerita dan cerita yang sama. cerita yang sama. Cerita yang sama. Masa-masa Kadang saya ini lalunya dulu. iya, suntuk udah lah, saya sudah tahu ini ceritamu, enggak usah diceritakan Oke, ulang. berarti Mas Tigor tempat buat curhat gitu ya, curhat sama Iya, halus seperti iya. seperti itu ya. Oke. Well, oke. Berikutnya tadi dukanya gimana sih ditemenin 7 makhluk halus itu? Dukanya Ada- kalau kita capek mau tidur dia selalu bangunin dalam kondisi wajah biasanya ya kalau cantik, kalau seram ini yang masalah. Jadi makhluk halus itu bisa tampil cantik, bisa tampil Seram. seram juga. Seram. Tergantung dia matinya kenapa. Oh my god. Berarti misalnya dia meninggalnya karena dibacok gitu ya. Iya. Berarti dia bisa tampil dengan bacokan di belakangnya. Bacokan di belakangnya. Oh my god. Kalau meninggalnya bunuh diri setiap hari dia minum racun. Oh my god. Jadi kalau ada yang putus asa di kehidupannya bunuh diri minum racun, perlu diketahui bahwa setiap hari meminum itu racun. Oh, itu beli racunnya di mana hantunya itu? Enggak tahu saya. Oke, Mas Tigor, pernah nggak sih manfaatin mereka, misalnya nun sewu ya, untuk kepentingan-kepentingan bisnis atau lain? Kalau bisnis enggak, kalau Enggak ya? SMP saya memang enggak bisa dikontrol. Oh. Ketika saya di apa ya? Ya namanya anak SMP kan labil tuh. Bener. Saya gemes sama orang, udah itu kerjain, ternyata dia pulang sekolah, dia kecelakaan, tangannya patah. Oh my god, berarti ketika usia labil ya itu ya? Labil. Setelah itu kita punya harus temen di belakang. setelah itu kita harus kesempatan. kontrol sekali apapun itu. Jadi intinya kita jangan bikin orang sakit hati. Kita Iya. belum tentu ternyata orang yang bikin sakit hati itu dia punya makhluk halus gitu ya. Kita bisa belajarnya di situ ya. Jadi ketika usia labil, ketika SD SMP, Mas Tigor mengalami sakit hati sama orang, ya udah makhluk tolong. Tapi nggak sering. Nggak sering ya. Cuma di luar pikiran, bukan saya untuk menyuruh membalas, Oh, enggak. berarti di alam, bukan alam ya? Bukan ketika saya dikenapakan orang gitu. Dia ini kayak berangkat sendiri.